Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Craft semuanya, jumpa lagi di sini di podcast yang ke beberapa kalinya. Kali ini kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh datang ke Solo, mampir di Sobat Craft, akan berbincang-bincang mengenai bisnisnya yang saat ini bisnisnya baru booming di daerahnya sana, yang jauh di sana masih di kawasan Jawa Tengah, tapi agak jauh, hampir perbatasan dengan Jawa Barat ya mungkin ya. Kali ini bintang tamunya sepasang suami istri yang mungkin sama dengan sobat-sobat craft yang udah pernah podcast di sini. Usahanya bisnis di mahar pernikahan, khususnya di wedding, mahar dan aneka seserahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan sepasang suami istri ini. Kita sambut bintang tamu kita. Silahkan berkenalan, namanya siapa dan dari mana asalnya. Monggo silahkan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Pujiati, owner dari Gria Hantaran Aisyah. Asal saya dari Gombong, Kebumen. Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan juga nama saya Al-Taufik Mustafa. Saya selaku suami dari owner Gria Hantaran Aisyah. Saya insya Allah selalu membantu istri saya dalam memajukan usaha istri saya. Tetapi saya juga punya kesibukan lain, jadi mungkin tidak 100% tercurah tenaga saya ke istri saya, Ke bisnisnya ya? ya ke bisnisnya. Sementara berarti Mbak Eni ini apa ya, di bisnisnya ini sendiri atau dibantu, ada yang bantu? Aku sementara masih sendiri. Kalau sebelumnya sempat ada karyawan, tetapi karyawan itu terus ada alasan lain ya, mengundurkan diri. Terus ada lagi beberapa kali itu selalu tidak kerasan. Sebenarnya bukan tidak kerasan, tapi bilangnya itu tidak mampu karena terlalu rumit. Oh, Jadi berarti gitu. Jiwa seninya mungkin belum Belum. belum bisa menerima. Ya. Terus ini kenapa menyukai di bidang crafter ini bisnisnya, khususnya di hantaran dan mahar pernikahan ini? Awalnya itu saya dulu kuliah di Jogja, teman itu ada yang menikah. Nah, pas menikah itu saya diundang. Kebetulan itu waktu itu saya lihat hantaran itu cantik-cantik sekali. Nah, dari situ saya tertarik untuk belajar membuat seserahan. Kalau untuk mahar, saya itu baru dari tahun 2017 ikut gabung dengan SMI. Oh, SMI yang gabung di Facebook atau gabung di kopdarnya? Oh, di WhatsApp. Di WhatsApp, di kopdarnya saya selalu hadir. Oh, sejak berarti udah agak lumayan lama ya untuk terjun di bisnisnya yang hantaran tadi. Kalau untuk hantaran itu dari tahun 2015, cuma sempat vakum 2 tahun. Terus akhir Juni 2017 mulai lagi, lebih fokus ke seserahan sama mahar. Kenapa vakumnya, ada alasan tertentu ataukah peminatnya berkurang atau gimana?
vakumnya itu karena kan kita ngawali ya cara itunya kita baru tukah itu memang sangat susah karena saya tinggalnya di kampung, sehingga ketika baru buka itu kayaknya emang belum prospek gitu. Akhirnya kita vakum 2 tahun, terus mulai lagi Juni 2017. Penyemangatnya harus mulai lagi apa? Kalau untuk penyemangat itu sebenarnya karena basic saya sebenarnya udah senang sekali ke craft, saya itu suka. Akhirnya saya ingin mengembangkan dari bakat saya yang agar bakat saya itu menghasilkan. Jadi kalau yang awal-awalnya itu kan kayak seserahan itu saya tidak pernah meminta imbalan ya, tapi setelah tahun berganti tahun saya jadikan bakat saya itu menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan. Dan saat ini bisnisnya jadi bisnis utama ya mungkin. Jadi hobi menjadi bisnis gitu. Utama. Kayak gitu. Ya prinsip tukang kayu saya. Dan suami sangat mendukung sekali ya Mas ya? Ya insya Allah, tapi kalau untuk modal masih belum bisa mendukung. Dulu enggak. Jadi awal-awal saya masuk SMI itu suami nggak mendukung usaha saya. Jadi jujur dulu suami saya nggak mendukung, tapi mungkin setelah lihat perkembangannya, kemudian dari tahun ke tahun lihat ternyata prospeknya bagus, beliau terus mendukung. Biasanya itu kan kalau cewek setahu saya ikut komunitas-komunitas itu memang suaminya yang belum tahu betul itu komunitas apa, biasanya memang ada apa ya, agak khawatir ya Mas ya biasanya ya, atau gimana? Karena saya sudah sering ikut komunitas jadinya udah ya biasa lah. Ibaratnya kalau komunitas itu kan buat mengakrabkan ya. Saya juga banyak ikut grup komunitas kan, grup komunitas motor gitu kan, motor-motor tua. Jadinya kalau itu ya ada grup komunitas ya mungkin bisa buat tambah teman, tambah pengalaman gitu. Jadinya udah nggak paket lah ya. Yang penting untuk hal-hal yang positif aja. Ya alhamdulillah mungkin ya saya juga merasakan memang sedikit banyak membantu komunitas ini, karena mungkin dari teman-teman kita atau sobat-sobat kita itu sangat low profile, dalam artian dimintai ini dikasih pertanyaan ini dia tuh selalu menjawab apa yang kita nggak bisa. Terus bisa diceritakan juga ini kan bisnisnya di bidang craft, khususnya mungkin hantaran dan seserahan. Selain itu mungkin ada produk lain yang saat ini digeluti atau memang itu? Ya selain mahar dan seserahan, saya juga ada produk ringbox ya. Untuk ringbox itu bisa sewa, bisa juga beli. Dan ringbox yang ada di DHA itu selalu up to date mengikuti perkembangan zaman. Selain itu seserahannya juga model-model terbaru. Bunga-bunganya juga selalu bunga-bunga baru. Kalaupun pakai bunga lama itu pasti kita akan rangkai kembali dengan bunga yang berbeda. Dan sekarang kita lagi merilis, sebenarnya ada rencana membuka kios baru. Cuma ini ada sesuatu hal sehingga belum. Rencana kita mau bikin khusus kado. Khusus kado. Gift bermacam-macam gift lah. Lalu juga mau bikin bouquet, aneka bouquet dari bunga fresh, artifisial, balon, ya pokoknya buat kado-kadoan gitu lah. Nah, semoga disegerakan. Amin. Doa yang terbaik pokoknya buat usaha, semoga lancar dan tanpa hambatan ya. Amin. Tadi mungkin untuk brandnya tadi kan belum disebutkan, ini brandnya apa Mbak? Untuk brandnya kita untuk yang semangat seserahan pakai brand hantaran Aisyah. Untuk kado kita pakai brand Give Me _17. Oke, untuk yang sobat-sobat semuanya, sobat craft semuanya yang nanti pengen melihat produknya Mbak Eni dengan brandnya Gria Hantaran Aisyah dan juga untuk kadonya Give Me, nanti saya cantumkan, ini ada alamat Instagramnya dan juga nomor teleponnya. Mungkin dari sobat-sobat semuanya yang mau pesan atau mau menghubungi atau mau lihat-lihat produknya bisa menghubungi ya, nanti saya cantumkan di sini.
Oke, sobat kelas semuanya, kita lanjutkan perbincangannya ini. Untuk ini kan udah mulai dari 2015 vakum 2 tahun, terus 2017 sampai ke sini kurang lebih 4 tahun ini ya. Di 4 tahun perjalanan bisnisnya ini mungkin ada kesulitan-kesulitan atau apa yang mungkin bisa diceritakan atau nggak ada kesulitan sama sekali? Kalau kesulitan pasti ada. Dari awal kita udah benar-benar dari nol. Saya boleh ceritakan ya? Iya siap. Jadi saya membuka usaha itu saya bukan dari modal pribadi, tapi saya dipinjami modal dari teman taklim saya. Itu 5 juta. Jadi dari beliaulah ini GHA bisa tumbuh seperti sekarang. Ya, alhamdulillah. Lalu, berawal dari apa? Teman taklim yang Teman meminjamkan. Kalau kesulitan lain seperti biasa itu untuk bahan-bahan produksi, karena kita ngambilnya masih dari luar kota, karena saya ada di kampung, itu saya harus ambil kebanyakan dari luar kota. Online atau offline ambilnya? Online. Oh, seringnya online ya. Jadi kita tinggal beli online, dirangkai di rumah. Terus Mbak Eni ini kan saat ini baru mahar dan hantaran yang paling ditonjolkan ya kira-kira. Kira-kira yang membuat berbeda dengan klaster-klaster lain kan ini untuk mahar dan seserahan itu saat ini baru udah banyak sekali ya. Dari klaster hampir seluruh Indonesia kan ada ratusan mungkin bahkan ribuan klaster. Kira-kira yang membuat berbeda dari kreasinya Mbak ini itu apa? Mungkin di rangkaian bunganya ya. Karena kalau saya sukanya itu untuk rangkaian bunga itu yang simple, tidak di mana-mana dipasang bunga. Saya biasanya cuma pasang bunga satu tempat. Jadi saya tidak suka untuk rangkaian-rangkaian yang bunga-bunga itu berserakan. Yeah. Lalu untuk seperti seserahan, saya selalu main simple ya. Saya nggak suka main yang terlalu rumit. Saya main simple tapi dilihatnya itu elegan. Oh, berarti konsepnya ke elegan ya? Simple Simple elegan. tapi elegan, menjualnya biar lebih naik lagi mungkin. Biasanya kan orang ya memang kebanyakan cari-cari yang simple tapi kelihatan elegan, itu yang paling dicari biasanya daripada yang terlalu rame, biasanya terkesan norak atau gimana. Terus pengalaman apa yang paling berkesan selama menjalankan bisnis ini? Pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Pengalaman pertama saya pernah antar seserahan dulu waktu saya belum ada gerobak, saya masih pakai becak itu saya antar dari habis maghrib ke Mirit, hujan deras, bawaannya banyak sama suami, sampai saya pulangnya ketiduran di becak, kehujanan itu sampai rumah 1:30 ya Pak, 1:30 itu awal mula saya semangat sekali walaupun lokasi jauh saya berusaha untuk tidak mengecewakan customer. Lalu ada lagi pengalaman kemarin saya baru antar ke lokasinya yang Masya Allah kalau siang mungkin saya tidak akan menyanggupinya, itu karena saya malam nggak tahu itu lokasinya sangat-sangat ekstrim ya. Jadi mobil saya itu melewati sungai yang benar-benar ada airnya. Lewat sungai malam hari, lewat beberapa kuburan. Itu yang saya pas itu sampai merinding deh. Itu saya dengar suara yang ketawa, suami saya juga mendengarkan. Itu ke daerah di tempat saya, daerahnya itu sangat-sangat ekstrim. Sampai saya bilang di jalan itu saya berani berangkat, saya nggak berani pulang. Itu Mas Terus itu pulangnya gimana? Itu pulangnya apa nunggu pagi? Enggak, kita pulangnya dianterin sama pengantinnya itu menyusuri sungai itu. Karena kalau misalnya kita mau balik lewat jalan itu juga susah. Akhirnya kita ambil jalan lain tapi itu harus melewati sungai.
yang batu-batunya itu besar. Mobil saya harus lewat pinggir sungai yang batu-batunya besar. Malah nyemplung ke sungainya. Itu nyaris lewat sungai. lewat di sungainya. Lewat di sungai. Itu benar-benar ekstrim banget ya tempatnya. Ekstrim banget. Memang daerah sana itu ada maksudnya ada kampungnya atau Enggak, memang nggak ada jalan? Ada emang itu di utara Sempong ya, itu masih sepi sekali, jadi jalannya juga masih jarang penduduk. jarang penduduk. Ya, kemarin tuh mobil tukang make upnya itu pecah ban di situ. Sampai Nah, makanya sama pengantinnya dibilangin, saya jamin masnya bisa kesini tapi nggak berani pulang. Ya memang saya utarakan, ya memang benar mas, saya nggak berani pulang. Akhirnya diantarin, yaudah saya anterin tapi ini masnya nanti lewat sungai. Akhirnya ya udahlah, bismillah. Udah lewat sungai benar-benar ya. Udah jam 9 malam itu kan ya, kalau banjir dari atas ya tidak tahu ya, langsung saja kendang. Akhirnya ya alhamdulillah melewati 2 bulan itu yang memang serem banget. Udah malam, jam 9 malam. Berarti ini benar-benar pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya. Dan baru aja terjadi kemarin. Astagfirullah. Itu berapa jauh dari tempat itu? Sekitar 10 kiloan. 10 kilo? Iya. 10 kilo 1 jam lebih? Ya, kalau di tempat saya 10 kilo mungkin paling cuma ditempuh setengah jam lah, setengah jam. Tapi karena medannya ekstrim jadi hampir 2 jam itu. Karena nggak bisa banter, di samping itu jalannya masih dilewati mobil satu aja. Cuman bisa dilewati mobil satu aja itu. Nah sebelum nganter apa enggak konsultasi dulu sama customernya? Ya itu waktu nganter seserannya itu jalannya aspal semua, ternyata setelah ngambil itu kan di pihak perempuan, ternyata di pihak perempuan jalannya lebih ekstrim lagi. Benar-benar pengalaman ya? Yes. Wah, ternyata ada ya yang seperti itu ya, seperti itu semuanya. Yeah. Pengalaman memang banyak sekali lah, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan ini apa? Maharsama Seseraan ini semakin kesini kan semakin memang persaingan kan semakin ketat banget, banyak, dan kompetitor semakin banyak juga bermunculan kompetitor baru. Kira-kira rencana kedepannya apa Mas dan Mbak ini, rencana ke depan dengan bisnisnya ini? Kalau rencana ke depan, selain saya pengen membuka usaha saya tadi yang perpaduan itu, saya pengennya mengikuti customer. Jadi misalnya kayak sekarang memang sudah tidak seperti model dulu nih, kalau mahar itu selalu berubah. Nah di DHA juga seperti itu, pengennya update, ngikutin seperti itu. Dan untungnya sekarang akses internet juga sangat membantu sekali ya, buat update apa produknya. Untuk Gria Hantaran Aisyah sendiri, media promosi yang digunakan apa? Pakai Instagram ada, kita pakai FB, Facebook, tapi jarang sekali sih. Saya seringnya pakai Instagram. Lalu ada Instagramnya Instagram manual atau promosi? Kadang promosi, setiap sebulan sekali akhir weekend sering pakai yang ada budget buat promosi juga udah ada. Terus apa? Instagramnya ada berapa? Instagram saat ini yang dikelola? Kalau Instagram ada sekitar 4, tapi yang aktif 2. Yang aktif 2 itu untuk kado dan Gria Hantaran tadi ya? Oh gitu. Terus promosi kan sekarang kan kebanyakan memang baru Instagram mungkin ya. Instagram baru booming. Terus closingnya itu lewat Instagram juga atau lewat WA atau lewat Facebook untuk closing diarahkan kemana? Kalau closingnya biasanya sih kalau seringnya dari WhatsApp. Kalau dari Instagram itu juga biasanya langsungnya marah ke WhatsApp. Terus berarti semua media promosi diarahkan ke WhatsApp ya?
Untuk customer itu kan Mbak Eni itu kebanyakan customer baru atau customer repeat order juga banyak juga Mbak? Jadi customer baru juga, terus customer lama yang kalau istilah saya itu getah pulang gitu. Di sini bagus, di sini bagus, di sini aja kayak gitu. Jadi misalnya tadinya kakaknya, terus adiknya, sepupunya seperti itu. Kan sebenarnya kan dari customer yang sudah pernah order di kita itu sebenarnya kalau kita bina, kita manfaatkan itu masih bisa untuk istilahnya dijualin lagi atau dipancing lagi buat order dengan produk-produk kita yang lain. Misal biasanya kalau dari teman-teman sini setelah order mahar nanti setelah itu ada order baby bio untuk lahiran, setelah itu ada kado, setelah kado itu ada anniversary. Jadi kalau bisa setelah itu terus-terusan. Yang penting yang penting silaturahmi dengan customer itu tidak putus.